7. Ada kaidah namanya akhaffud dararain. Memilih mudarat teringan. Sama-sama mudarat. Sama-sama negatif. Sama-sama tak baik. Tapi kalau kita pilih ini lebih ringan. Antara mati dengan makan babi. Sama-sama mudarat. Mati juga mudarat. Makan babi juga mudarat. Mana yang teringan mudaratnya? Makan babi. Akhafud dararain. Tinggal di negara minoritas muslim. Calon pemimpin yang akan diangkat dua-duanya tak seakidah. Ini dipilih mudarat. Ini pun dipilih mudarat. Tapi ini memang dia tak Islam. Tapi dia peduli pada orang Islam. Pemurah orangnya. Banyak orang yang tak seakidah dengan kita tapi lembut. Kalau yang ini ekstrim, memusuhi. Pokoknya ini negeri ini harus dibersihkan dari orang Islam. Orang Islam ini mesti dihabisi. Maka ketika itu berlaku kaidah akhaffud dararain. Pilih mudarat teringan. Saya Pak Ustadz nampaknya golput saya nih. Kenapa kok golput? Karena semua yang mau dipilih nih setan sama iblis saja semuanya Ustadz. Setan sama iblis sama-sama mudarat. Tapi setan lebih ringan mudaratnya. Karena iblis itu bosnya setan. Induk daripada semua jin yang jahat. Ada komunitas namanya jin. Yang jahat-jahat ini namanya setan. Induknya namanya iblis. Yang tak mati-mati itu iblis. Yang dari sejak zaman Adam sampai sekarang tak mati itu iblis. Adapun yang kroco-kroconya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Antara iblis sama setan, pilih setan. Kenapa? Akhafud dararain, lebih ringan mudaratnya. Sampai walaupun itu tidak terwujud itu dalam alam nyata. Ini kalimatnya berandai-andai. Itu diantara beberapa kaidah dalam ketika kita memilih, menetapkan beberapa pilihan. Apakah pilihannya 2 atau pilihannya 3 dalam masalah keseharian, dalam perusahaan, dalam kehidupan, dalam organisasi, dalam partai, dalam berjamaah, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, kita pasti akan menemukan jalan buntu. Dan ketika kita untuk memilih mana yang kita pilih, pada hal-hal yang kecil, yang sepele. Ada ibu sakit keras, jantung koroner, pecah pembuluh darah. Anaknya satu-satunya kita tunggal. Kitalah yang menjaga dia di rumah. Dengan sholat berjamaah ke masjid. Sholat berjamaah wajib. Menjaga ibu ini, merengek dia mau merengek dia mau ganti pampers, pasang kateter, pasang ini, pasang infus. Ini pun wajib juga. Dan kitalah satu-satunya, kecuali adik-beradik ada 10 bisa sip-sipan. Pak Ustadz, saya menjaga orang tua saya atau saya ke masjid? Kau adik-beradik berapa orang? 10 Pak Ustadz. Ya ke masjid, tak ada alasan tak ke masjid. Ganti-gantian lah. Hari ini si A, hari ini si B, hari ini si C. Itu. Jadi jangan kita nih ketika menggunakan kaedah itu ke diri kita, muncul ada keinginan untuk memain-mainkan kaedahnya. Makanya saya dalam beberapa masalah, walaupun bisa saya jawab insya Allah, tidak saya jawab sendiri. Karena takut saya mengkhianati ilmu. Saya tanyakan ke Ustadz, tanya ke kawan-kawan sahabat-sahabat di MUI. Ini kasusnya begini, nih bagaimana? Oh ini begini nih Ustadz. Oh ternyata sama juga dengan pendapat. Kenapa kita mesti tanya orang lain? Karena dia tidak ada kepentingan.
Kalau kita menjawab masalah diri kita sendiri, kita ada kepentingan. Itu beberapa kaedah yang dipakai dalam menentukan suatu hukum untuk mengambil prioritas keputusan yang kita putuskan antara dua masalah, tiga, dan lain sebagainya.